Performa luar biasa dari Poison Jade Bloodline terungkap sepenuhnya saat ini. Selama tubuh hantu tak berbentuk ini ditampilkan, setan biasa tidak akan bisa menghadapinya sama sekali. Bahkan iblis yang kuat di depan mereka akan menghapus setidaknya setengah dari tangan mereka. Bagian apa yang tersisa untuk bersaing adalah penguasaan Dao dan penempaan kesadaran sendiri. Sebagai perbandingan, tubuh Poison Jade Bloodline relatif lemah di antara iblis, dan kesulitan berlatih Dao secara alami paling rendah, dan memiliki keunggulan unik dalam hal ini. Selama itu melawan lawan dengan level yang sama, garis keturunan batu giok beracun dapat dikatakan lebih unggul. Terlebih lagi, Feng Tianxing yang mengendalikan tubuh ini sekarang, kesadarannya berasal dari umat manusia, dan ada banyak cara untuk mengasah kesadarannya dalam latihan. Dalam kenaikan dan penurunan ini, meskipun Feng Tianxing berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan, itu telah musnah. Apakah kamu yakin tidak ingin melanjutkan negosiasi persyaratan denganku? Lakukan saja seperti ini. Feng Tianxing mencoba lagi. Dia membutuhkan respon lawan terlalu banyak. Yang terbaik adalah tidak bergerak kali ini. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin Song Yi bisa membunuh iblis di depannya. Kekuatannya terlalu kuat, dan Song Yi mungkin tidak bisa membunuh dengan stabil. Pada saat itu, saya harus menghadapi lawan yang sangat kuat, dan dapat mengkhianati informasi saya kapan saja. Jelas tidak bijaksana menghabiskan semua kartu haul di sini. Setelah berpikir sebentar, lawan tertawa terbahak-bahak. Aku merasa aneh bahwa kamu berani membodohi dirimu sendiri di depanku dengan kekuatan sekecil itu. Tapi aku meremehkanmu. Selain itu, kamu beruntung. Orang itu akan segera datang. Aku tidak punya waktu. Dan aku tidak yakin bisa membunuhmu dalam satu gerakan. Dengan cara ini, jika kamu mundur 10 langkah, kesepakatan antara Anda dan saya akan tercapai. Bagaimana dengan itu? Feng Tianxing langsung menyetujui penunjukan itu, dan langsung mundur 10 langkah. Pemaksaan klan iblis menghilang seketika. Feng Tianxing menghela nafas lega, tetapi dia tidak sepenuhnya rileks. Janji yang dibuat oleh setan tidak pernah diperhitungkan, terutama janji yang tidak bersumpah demi kehormatan setan. Tubuh berangsur-angsur pulih dari tubuh hantu tak berbentuk. Setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada tanggapan. Feng Tianxing sedikit mengernyit. Lawan tampaknya menepati janji yang mereka buat dengannya. Tapi demi keamanan, kesadaran Feng Tianxing mengunci pedang dewa kuno, dan memindahkannya secara instan, hanya menyisakan bayangan di sini. Dengan cara ini, dapat dianggap sebagai asuransi terakhir untuk dirinya sendiri. Di kejauhan, raungan tiba-tiba datang, dan di dunia yang gelap, seolah-olah langit telah hancur, pancaran cahaya jatuh. Lengan besar dan tubuh besar Song Yi masuk ke area ini dengan susah payah. Orang tua, keluar dan lawan pamanmu. Song Yi masih sangat bebas dan mudah. Langkah pertama adalah seluruh tubuh iblis, lalu proses merobek ruang dengan tangan. Dalam hal ini, Feng Tianxing hanya mengingatkan transmisi suara Song Yi sedikit, dan kemudian tidak menindaklanjutinya. Lagi pula, avatarnya yang kental telah menghilang, dan lawan memanfaatkan momen ketika Song Yi masuk, dan melancarkan serangan ketika perhatian Feng Tianxing kemungkinan besar akan rileks. Avatarnya jatuh, dan dia berpura-pura menjadi orang mati. Feng Tianxing menyaksikan pertempuran itu dalam diam. Tidak diragukan lagi kekuatan Song Yi. Dia adalah orang yang sangat kuat yang bisa berbicara dengan Jia Luo, dan lawannya juga monster tua yang menempel di tempat ini. Kekuatannya sendiri luar biasa. Feng Tianxing saja saya hampir tidak bisa menyelamatkan wajah saya sendiri. Kedua belah pihak adalah master, dan kontes ini pasti akan menarik. Tapi Feng Tianxing menoleh ke belakang. Pikirannya sama sekali tidak tertuju pada kedua orang ini. Dalam rencana Songta, jika dia dapat membantu membuka pertahanan depresi ini dan membiarkannya menerobosnya, situasi keseluruhan telah diselesaikan, dan hanya masalah waktu sebelum dihancurkan. Dan depresi ini dapat mengurangi tekanan defensif di pihak Song Yi untuk sebagian besar. Karena ada puluhan jalan yang datang dari Songta, jika Jia Luo mengirim orang untuk menguasai tempat ini, Songta harus berjaga-jaga. Tempat ini sangat penting bagi Songta, dan Feng Tianxing tidak masalah, selama Songta bekerja keras. Yang benar-benar dia perhatikan tetaplah bawahannya, kelompok garda depan iblis yang jatuh ke dalam berbagai jebakan. Tujuan membunuh kelompok iblis paling kuat ini adalah untuk menciptakan rasa krisis yang sangat besar bagi bawahan. Mereka yang lebih kuat dari mereka bisa jatuh dengan mudah, dan mereka lebih lemah, sehingga kemungkinan jatuh lebih tinggi. Kelompok iblis yang paling kuat ini, pada kenyataannya, hampir tidak dapat dianggap sebagai duri di tempat Feng Tianxing. Sebagian besar dari mereka mengaitkan alasan di sini dengan kemampuan reaksi langsung mereka sendiri, sama sekali mengabaikan dampak dari pilihan Feng Tianxing. Ini baca adalah bawahan dari iblis yang tidak patuh, dan itu juga merupakan bagian yang paling mungkin memberontak. Bagaimana mungkin Feng Tianxing membiarkan faktor-faktor yang tidak stabil ini memimpin di bawah tangannya sendiri? Saya dapat mengajar jika saya tidak memiliki cukup kekuatan, dan saya dapat memberi jika saya tidak memiliki sumber daya yang cukup, tetapi tidak ada yang dapat ditukar dengan kesetiaan saja.
Melihat jatuhnya bawahannya satu persatu, Feng Tianxing juga diam-diam menyelamatkan selusin setan, membiarkan mereka menjadi saksi. Kekalahan ini membuktikan bahwa kekuatan mereka tidak terkalahkan. Setelah itu, Feng Tianxing mengembalikan kesadarannya ke medan perang. Pada saat ini, Song Yi telah mengambil keuntungan mutlak, tetapi lawannya juga dengan keras kepala melawan. Jika dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat, dia harus menggunakan beberapa trik jahat. Kecuali untuk pedang dewa kuno yang tersembunyi. Semua bilah pedang tiba-tiba membunuh iblis-iblis yang masih dalam pemulihan. Kemanapun ratusan pedang dewa ini pergi, tidak ada iblis yang bisa menghentikannya, dan darah serta daging berterbangan dalam sekejap. Kamu bajingan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu harus bergerak? Sebuah teriakan mengguncang dunia. Feng Tianxing juga tidak menanggapi, dan membenamkan dirinya dalam jalan berbahaya-nya. Seperti yang dikatakan Feng Tianxing kepada kakek sebelumnya. Emosi adalah hal terakhir yang Anda inginkan di medan perang. Bahkan saudara dan saudari tidak bisa mengendalikan mereka. Di medan perang, tentara hanyalah angka dingin. Kerusakan akibat pedang kuno memperlebar celah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Perlawanan di pihak Songya tiba-tiba turun. Memanfaatkan kesempatan itu, Songya langsung merobohkan lawan dengan satu telapak tangan, dan menangkap lawan dalam 10 jurus. Melihat hasil Songta, Feng Tianxing berhenti. Song Yi dengan santai melumpuhkan saudara iblis itu, mengikatnya dengan energi spiritual, dan melemparkannya ke bawahannya sebelum datang ke Feng Tianxing. Terima kasih kali ini, Feng Tianxing melambaikan tangannya. Kamu bisa menganggapnya sebagai aku menahan, tapi tidak sesopan ini. Song Yi tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak menyangkal ucapan Feng Tianxing. Memang, jika Jia Luo telah menjalin hubungan baik dengannya hari ini, jika Jia Luo benar-benar ingin membunuh Feng Tianxing, dengan kekuatan Feng Tianxing, dia akan dapat mencari perlindungan di wilayahnya dalam sekejap mata. Itu juga bisa dianggap sebagai retret tanpa pilihan. Song berpikir sejenak sebelum berbicara. Lalu akankah kita melanjutkan? Feng Tianxing berbalik dan pergi. Tidak, alasan mengapa rencana ini diajukan kali ini adalah karena saya ingin membantu seorang teman. Kebetulan Jia Luo mengirimi saya perintah mendesak untuk kembali. Saya bisa menyalahkannya. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Anda perlahan-lahan membersihkan kekacauan ini adalah garis besar dari seluruh depresi bayangkan. Ambillah, hanya dengan cara ini dapat dibersihkan. Jika kamu punya waktu, bunuh semua iblis yang telah melihatku bergerak, dan aku tidak ingin Jia Luo mengetahui kartuku.